Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertemuan kali ini Wacana Bahasa Indonesia akan membahas tentang kajian wacana bahasa Indonesia. Dosen pembimbing Wacana Bahasa Indonesia Ibu Diana Mayasari, SPD MPD. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Niken Oktaviana, Angga Wahyu Hidayah, dan saya Indah Husna Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kajian wacana. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan. Wacana dipadankan dengan istilah discourse dan dalam bahasa Inggris dan le discours dalam bahasa Prancis. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani discourse yang bermakna berlari kesana kemari menurut Sudaryat 2009. Lalu berikutnya tentang pengertian kajian wacana menurut para ahli. Yang pertama menurut Samsuri 1986. Wacana yaitu suatu konstruksi yang terdiri atas kalimat yang satu diikuti oleh kalimat yang lain, yang merupakan suatu keutuhan konstruksi dan makna. Yang kedua, menurut Alwi 2003, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Yang ketiga, menurut Syamsuddin 1992, menjelaskan pengertian wacana sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk dari unsur segmental maupun non-segmental bahasa. Yang keempat, menurut Tarigan dalam Jajah Sudharma 1994, wacana adalah suatu bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau glosa dengan koherensi atau kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan gramatikal tertinggi dan terbesar berupa pernyataan atau rangkaian pernyataan baik lisan maupun tulisan, yang memiliki keutuhan makna, pesan, atau amanat. Wacana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, antara lain berdasarkan langsung atau tidaknya pengungkapan wacana, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan tujuannya. Menurut Tarigan 2009, berdasarkan langsung atau tidaknya, wacana dibedakan menjadi wacana langsung dan wacana tidak langsung. Berdasarkan bentuknya, wacana dapat berupa puisi, prosa, dan drama. Sedangkan berdasarkan media yang digunakan, maka wacana dapat dibedakan atas wacana tulis dan wacana lisan. Wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya dibedakan menjadi wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi. Lalu selanjutnya tentang kajian wacana. Kajian merupakan suatu kata yang berasal dari kaji yang berarti pelajaran dan atau penyelidikan tentang sesuatu. Bermula dari pengertian kata dasar yang demikian, kata kajian berarti proses, cara, perbuatan pengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa kajian wacana merupakan suatu piranti yang digunakan untuk proses penyelidikan atau pengkajian suatu bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal. Kajian wacana pada dasarnya ingin menganalisis dan menginterpretasi pesan yang dimaksud pembicara atau penulis dengan cara merekonstruksi teks sebagai produk ujaran atau tulisan sehingga diketahui segala konteks yang mendukung wacana pada saat diujarkan atau dituliskan. Sebuah wacana mempunyai dimensi yang luas, karena wacana diproduksi oleh masyarakat pemiliknya yang beragam dan kaya budaya.
Menurut Syamsuri, menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dalam kajian wacana. Aspek-aspek tersebut terdiri dari yang pertama, konteks wacana, yang kedua, topik, tema, dan judul wacana, yang ketiga, kohesi dan koherensi wacana, yang keempat, referensi dan inferensi wacana. Sejalan dengan aspek-aspek tersebut, maka analisis wacana dapat dilakukan dengan dua pendekatan atau dianalisis melalui dua arah, yakni dari teks itu sendiri dengan pendekatan mikrostruktural dan dari luar teks atau konteksnya dengan pendekatan makrostruktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Hidayah. Di sini saya sebagai presentator kedua yang akan membawakan materi tentang manfaat wacana. Kajian wacana itu memiliki manfaat yang besar apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia yang beraneka ragam kultur dan budaya. Manfaat wacana tersebut dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama, membantu masyarakat memahami berbagai masalah yang terjadi sekaligus mencari solusinya. Nah, dengan adanya analisis wacana ini dimaksudkan dapat membantu masyarakat untuk berpikir kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, misalnya saja, kajian wacana akan membantu dalam menghadapi permasalahan seperti dalam membantu memahami berbagai masalah, misalnya banjir yang ada di ibu kota itu setiap tahunnya melanda, memahami bursa pencalonan presiden. Nah, salah satunya kajian wacana itu ada hubungan dengan peristiwa masyarakat seperti itu ya. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan untuk membentuk langkah yang akan diambil. Nah, setelah melihat fakta yang ada, perkembangan di masyarakat itu dalam sebuah analisis wacana pasti di dalamnya terdapat berbagai pandangan yang didukung oleh pemikiran-pemikiran yang logis. Dengan adanya pertimbangan ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam menentukan langkah. Contohnya, seperti seorang wanita akan memilih produk kecantikan cocok dalam dirinya. Tentu dalam banyak penawaran produk yang bervariasi, mulai dari bentuk produk, harga, maupun kualitasnya. Nah, kajian wacana ini akan membantu menganalisis untuk menentukan pilihan tersebut. Yang ketiga, kajian wacana dapat mengungkap berbagai fakta idealisme yang tersirat. Nah, dalam sebuah wacana ini guna mengetahui maksud dan tujuan penulis wacana tersebut. Nah, kajian wacana ini yang utama adalah yaitu seperti kajian wacana kritis ya. Kajian ini akan membantu masyarakat dalam memahami lebih dalam berkaitan dengan dominasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat dalam wacana. Misalnya dalam iklan, di dalamnya itu kan pasti ada upaya untuk memengaruhi pembaca atau khalayak ramai untuk menggunakan produk atau jasa tertentu. Dengan adanya analisis wacana kritis akan membantu masyarakat untuk berpikir secara kritis disertai berbagai pertimbangan yang matang agar tidak mudah tergoda atau terbujuk rayu oleh iklan tersebut. Manfaat yang keempat adalah membongkar nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah wacana. Nah, nilai-nilai yang terkandung ini tentu adalah nilai-nilai kebenaran yang sebenarnya, bukan sekedar kamuflase atau permainan bahasa saja.
Nah, misalnya masyarakat dituntut untuk memilih dan memilah mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Manfaat yang kelima adalah kajian wacana memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan. Nah, dengan menanamkan sikap skeptik dan critical thinking terhadap segala hal. Nah, penanaman sikap ini akan selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap segala hal. Secara tidak langsung, hal ini akan mendorong masyarakat untuk selalu berlatih berpikir sistematis. Nah, manfaat yang terakhir atau yang keenam adalah kajian wacana memungkinkan menganalisis fenomena-fenomena di sekitar. Maksudnya seperti apa? Fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar ini berbagai sudut pandang ya, tentunya banyak fenomena. Hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya pemahaman dan pengetahuan di berbagai sisi, sehingga memegangnya pengalaman dan pengetahuan bagi masyarakat. Nah, terima kasih. Sekian, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Saya Indah Husn Alhidayah akan menjelaskan tentang macam-macam kajian wacana. Macam-macam kajian wacana itu ada 6. Tapi kelompok kami membahas hanya 3, yang 3 akan dilanjutkan oleh kelompok 5. Yang pertama yaitu tindak tutur, yang kedua yaitu sosiolinguistik interaksional, dan yang ketiga yaitu etnografi komunikasi. Tindak tutur, tindak itu bertindak, tutur itu komunikasi. Tindak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. Jadi kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus melihat situasinya bagaimana dan kita harus bagaimana sikap kita. Austin membedakan 3 jenis tindakan yang berkaitan dengan ujaran, yaitu ada 3, ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi yaitu tindak tutur untuk menyatakan sesuatu sebagaimana adanya, atau juga disebut the act of saying something, yang artinya tindakan untuk mengatakan sesuatu. Fokus lokusi yaitu makna tuturan yang diucapkan, bukan mempermasalahkan maksud atau fungsi tuturan tersebut. Jadi kita hanya mendengarkan pernyataan tersebut. Contohnya jembatan Suramadu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kalimat tersebut dituturkan oleh seseorang penutur semata-mata hanya untuk memberikan informasi belaka. Lalu yang kedua yaitu ilokusi. Ilokusi adalah tindakan melakukan sesuatu. Kalau lokusi tadi cuma pernyataan saja, tapi kalau ilokusi yaitu melakukan sesuatu. Tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Contohnya di situ sudah hampir jam 7. Sudah hampir pukul 7. Kalimat di atas bila dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka maksudnya yaitu mengingatkan si istri bahwa si suami harus segera berangkat ke kantor, maka istri harus menyediakan sarapan, sehingga jawaban yang dibutuhkan oleh suaminya yaitu, ya Pak, sebentar lagi sarapan siap. Itu ilokusi, melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu perlokusi. Perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Jadi tidak berbicara langsung tapi non-linguistik. Seperti contoh ucapan dokter kepada pasiennya, mungkin ibu menderita penyakit jantung koroner. Maka si pasien tersebut akan panik dan sedih. Panik dan sedih ini yang dimaksud perilaku non-linguistik. Shirley dalam Syamsuddin membagi tindak tutur berdasarkan 5 kategori, yaitu yang pertama,
representatif atau asertif, yaitu tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diucapkan. Contoh, adik selalu unggul di kelasnya. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur representatif, sebab berisi informasi yang penuturnya terikat oleh kebenaran isi tuturan tersebut. Jadi penutur harus bertanggung jawab atas kebenaran kalimat yang diucapkannya tadi. Lalu yang kedua ada direktif atau impositif. Tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Contohnya, bantu aku memperbaiki tugas ini. Contoh tersebut termasuk ke dalam tindak tutur jenis direktif, sebab tuturan itu dituturkan dimaksudkan penuturnya agar melakukan tindakan, yakni membantu memperbaiki tugas. Jadi indikator dari tuturan direktif adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur setelah mendengarkan tuturan tersebut. Selanjutnya ada ekspresif evaluatif. Tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Meliputi tuturan mengucapkan terima kasih, mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, menyalahkan, dan mengkritik. Contoh tuturan tersebut yaitu, pertanyaanmu bagus sekali, itu memuji. Gara-gara kecerobohan kamu, kelompok kita didiskualifikasi dari kompetisi ini, itu menyalahkan. Selamat ya Bu, anak Anda perempuan, mengucapkan selamat. Lalu yang keempat ada tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya. Misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan. Contoh tindak tutur komisif kesanggupan adalah, saya sanggup melaksanakan amanah ini dengan baik. Terus ada lagi, besok saya akan datang ke pameran lukisan Anda, itu berjanji. Tuturan itu mengikat penuturnya untuk melaksanakan yang tadi amanah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berjanji akan melakukan hal tersebut. Terus yang terakhir yaitu ada deklaratif atau estabilisif atau isbati, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal, status, keadaan yang baru. Tuturan dengan maksud mengesankan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni, memaafkan. Contoh, ibu tidak jadi membelikan adik mainan, itu termasuk membatalkan. Lalu ada bapak memaafkan kesalahanmu, itu memaafkan. Saya memutuskan untuk mengajar di SMA alma mater saya, itu termasuk memutuskan. Bahasa Indonesia yang kedua yaitu sosiolinguistik interaksional. Kata sosiolinguistik interaksional menunjukkan adanya hubungan antara interaksi beberapa ilmu penting seperti ada antropologi, sosiologi, dan linguistik. Gagasan ini berakar dari Gambers dan Goffman dari disiplin sosiolinguistik. Pandangan atau lebih tepatnya sebuah kontribusi dari dua tokoh yang akhirnya bisa mengembangkan masalah sosiolinguistik interaksional. Sosiolinguistik interaksional ini juga digambarkan pada percakapan yang terjadi secara alami di antara teman. Seperti contoh di situ ada, Henry kamu mau permen? Irene tidak. Zelda iya sedang diet. Debbie siapa yang sedang diet? Irene. Saya. Jadi di situ teman-teman dijelaskan tindak tutur di sini difokuskan pada kerangka kerja partisipan yang ditimbulkan ketika Zelda membuat hubungan terhadap perubahan Irene dengan Henry. Tuturan ini dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan seseorang bertutur untuk orang lain. Jadi Zelda ia sedang diet, itu dia bertutur untuk Irene. Untuk Irene dan ditujukan kepada Henry. Itu yang dimaksud bertutur untuk orang lain. Secara kontekstualisasi, tindak bertutur untuk orang lain sebagai cara menemukan makna interaksi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bertutur untuk orang lain dapat memperhatikan paling sedikit dua perbedaan penjajaran partisipan dalam sebuah gagasan dari bagian perpindahan interaksional, dan penjajaran ini sejajar dengan identitas gender. Selanjutnya, macam kajian wacana bahasa Indonesia yang ketiga ada etnografi komunikasi. Mengacu pada Kunchara Ningrat tahun 2008, etnografi komunikasi adalah
kajian bahasa dalam perilaku komunikasi dan sosial dalam masyarakat, yang kemudian disebut masyarakat tutur, meliputi cara dan bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat dan budaya yang berbeda-beda. Dalam etnografi komunikasi itu ada masyarakat tutur, peristiwa tutur, dan tindak tuturnya. Contoh di situ ada anak, assalamualaikum bu, ibu, waalaikumsalam. Anak bu, maem bu, ibu, yo kono ndang maem tak jupukno, piye mangajine duk, anak hafalan bu, PR tadi ya dikumpulkan. Ibu lo kan ngono kate gak digarap, makane manut ibu ngomong apa, anak hehehe. Selanjutnya, dalam contoh tersebut, tuturan bu adalah sebagai bentuk sapaan kepada lawan tutur dan panggilan akrab anak kepada ibunya. Pengucapan salam di awal tuturan merupakan tindak kesopanan ketika masuk rumah. Pada adat Jawa ini, adat Jawa, sebutan nduk yang artinya anak perempuan dalam bahasa Jawa sebagai bentuk panggilan kasih sayang ibu kepada anaknya. Pertanyaan, piye mangajine nduk, merupakan bentuk pertanyaan perhatian ibu kepada anaknya yang artinya menanyakan bagaimana mengajinya tadi, nak. Kemudian jawaban anak, hafalan bu, PR tadi ya dikumpulkan, yang artinya hafalan bu, PR-nya tadi dikumpulkan, sebagai bentuk tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh ibu. Selanjutnya, lo kan ngono kate gak digarap, makanya manut ibu ngomong apa, merupakan pernyataan dengan emosi ibu atas jawaban yang diberikan oleh anak, yang artinya tuh kan begitu tidak akan kamu kerjakan tadi. Dari contoh tersebut, bahasa yang digunakan oleh ibu lebih menggunakan bahasa Jawa Ngoko pada setiap kalimat yang digunakan dalam tuturan kepada anaknya. Sedangkan bahasa yang digunakan oleh anak saat bertutur kepada ibunya adalah bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Jawa. Analisis komponen tutur. Di situ ada situasi, tempat, dan suasana tutur. Konteks tuturan berlangsung di ruang tamu dengan tempat duduk di karpet. Ada peserta tutur, yaitu ada ibu dan anak. Ibu sebagai penerima pada awal tuturan, dan kemudian sebagai pembicara pada akhir tuturan, anak sebagai pembicara pada awal tuturan, dan sebagai penerima di akhir tuturan. Tujuan tutur dalam konteks tuturan tersebut adalah mengetahui informasi bagaimana keadaan anak pada kegiatan mengajinya. Urutan tindak tutur yaitu anak masuki rumah dengan mengucapkan salam, ibu menjawab salam dan menyambut kedatangan anak. Anak minta makanan kepada ibunya, ibu menanggapi seraya menanyakan tentang kegiatan mengaji anaknya. Anak menjawab pertanyaan ibunya, kemudian ibu mengomentari dan memberikan nasihat kepada anaknya. Anak menanggapi dengan senyuman. Bentuk pesan dalam komunikasi ini adalah percakapan sederhana dalam sebuah keluarga. Nada tutur yang digunakan anak adalah nada tutur rendah, sedangkan ibu tuturan awal rendah, kemudian akhir tuturan menjadi tinggi. Sarana tutur pada konteks tuturan ibu dan anak ini tidak menggunakan instrumen komunikasi. Norma interaksi dan interpretasi dalam percakapan ibu dan anak di atas menggunakan bahasa Jawa level rendah dan sering beralih kode ke bahasa Indonesia campuran tadi. Lalu ada jenis tuturan, termasuk kategori bahasa tidak formal dengan peserta tutur ibu menasihati lawan tuturnya, yaitu anaknya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kelompok 4. Kalau ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.